Halo sobat, di video kali ini kami akan menyuguhkan video edisi spesial, yaitu mengenai alur cerita film atau drama. Pada edisi video alur cerita perdana ini, kami akan membahas tentang sebuah drama Korea yang sangat viral saat ini, yaitu Squid Game. Apakah kalian pernah menontonnya? Kalau belum, sangat disayangkan sekali. Tapi jangan khawatir, stay tune di channel ini untuk mengetahui secara ringkas alur cerita dari Squid Game. Untuk diketahui, Squid Game adalah serial drama Netflix asal Korea Selatan yang ditulis dan disutradarai oleh Bang Dok-hyuk, dibintangi oleh Lee Jung-jae, Park Hae-soo, dan Wi Ha-jeon. Menceritakan kisah sekelompok orang yang mempertaruhkan hidup mereka demi hadiah 45,6 miliar won. Drama Korea ini memiliki 9 episode dan merupakan salah satu konten orisinal tersukses yang Netflix miliki. Sebelum lanjut, kami ingin menginformasikan bahwa video ini merupakan spoiler. Dan jika ingin tetap lanjut, mari kita langsung mulai saja dari episode pertama. Adegan pertama dimulai dengan pengenalan tentang apa sebenarnya Squid Game itu. Ini adalah permainan masa kecil yang biasa dilakukan di Korea Selatan, dengan anak-anak dibagi menjadi dua tim, yaitu bertahan dan menyerang. Jika pemain bertahan mendorong Anda keluar dari area permainan yang tertutup, Anda mati. Selanjutnya, jika penyerang berhasil menduduki bidang paling ujung berbentuk bundar, maka dialah pemenangnya. Permainan ini membentuk dasar dari apa yang akan kita tonton di sini, karena bentuk area permainannya yang berbentuk cumi. Oleh sebab itu, dinamakan permainan cumi atau Squid Game. Selanjutnya, kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama bernama Seong Gi-hun. Gi-hun adalah pria duda yang memiliki masalah finansial yang cukup serius. Selain miskin, ia juga terlilit hutang yang jumlahnya fantastis di berbagai tempat. Hal itu diperparah dengan hobinya yang suka berjudi. Oleh sebab itu, gajinya sebagai sopir pun tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan ibunya sehari-hari, sehingga menambah beban ibunya yang sudah tidak muda lagi untuk ikut terus bekerja. Selanjutnya, ia berusaha mendapatkan uang dengan mengambil kartu ATM milik ibunya. Namun sesampainya di mesin ATM, PIN yang dimasukkan gagal hingga 3 kali percobaan, karena PIN-nya diganti. Namun pada tebakan yang keempat, dia akhirnya berhasil mengambil uang dari mesin ATM milik ibunya. Uang yang didapatkan dipakai untuk berjudi balap kuda oleh Gi-hun. Namun ia gagal di percobaan pertama. Hal itu membuatnya frustasi. Namun ia tidak menyerah dan mencoba lagi. Di percobaan kedua, ia berhasil memenangkan perjudian tersebut dengan mendapatkan 4 juta won. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membelikan hadiah untuk anak perempuannya yang sedang berulang tahun hari itu. Gi-hun pun menelpon anaknya dan meminta ia menuliskan daftar hadiah yang diinginkannya. Namun, sekelompok rentenir tiba-tiba mendatangi Gi-hun untuk menagih hutangnya yang terus berbunga. Di tengah pelarian, ia bertabrakan dengan seorang wanita hingga terjatuh dan langsung meminta maaf. Ia melanjutkan pelariannya hingga akhirnya tertangkap oleh sekelompok rentenir tersebut. Karena ketakutan, Gi-hun memutuskan akan membayar 4 juta won terlebih dahulu. Sisanya akan dibayar bulan depan. Namun, ketika diperiksa, uang tersebut sudah hilang dari kantung bajunya. Ia kemudian menyadari bahwa wanita yang ditabraknya tadi telah mencuri uangnya. Karena ia tidak bisa membayar hutangnya, ia akhirnya terpaksa menandatangani kontrak perjanjian. Jika bulan depan ia tidak bisa melunasi hutangnya, maka rentenir itu akan mengambil 1 ginjal dan 1 bola matanya. Adegan berikutnya, Gi-hun mencoba bermain mesin capit boneka, namun berkali-kali gagal. Akhirnya seorang anak kecil membantunya dan berhasil membawa sebuah boneka untuk diberikan kepada anaknya. Di hari ulang tahun anaknya, Gayong, Gi-hun memberikan hadiah seadanya karena uangnya tidak cukup untuk membelikannya mainan yang diinginkan. Namun ia berjanji, tahun depan Gi-hun akan memberikan hadiah yang sangat bagus kepada Gayong. Namun, gadis kecil itu tampak kaget karena sebenarnya ia akan pindah ke Amerika tahun depan. Namun, ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada ayahnya. Di tengah rasa frustasinya yang memuncak, Gi-hun tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang dikiranya adalah seorang misionaris atau salesman. Tampaknya pria misterius itu menawarkan Gi-hun untuk bermain dakji. Jika Gi-hun menang, maka ia akan diberikan 100.000 won, dan jika kalah, ia akan mendapatkan 1 tamparan di setiap kekalahan. Setelah berkali-kali, akhirnya Gi-hun berhasil menang
dan mendapatkan 100.000 won yang dijanjikan pria misterius tersebut. Setelah mendapatkan uang, pria misterius itu menawarkan permainan yang lebih besar dengan hadiah yang lebih besar pula, agar dapat melunasi hutang-hutang Gi-hun. Pria misterius itu memberikan Gi-hun sebuah kartu dengan simbol aneh dan sebuah nomor telepon yang bisa dihubungi jika ingin bergabung dalam permainan. Gi-hun pulang dengan perasaan senang dan membelikan ibunya ikan dan menyempatkan diri untuk memberikan makan kucing liar juga. Sesampainya di rumah, ibu Gi-hun mempertanyakan dari mana asal uang yang didapatkan tersebut. Gi-hun meyakinkan ibunya bahwa uang tersebut didapatkan dengan cara yang baik. Ibu Gi-hun memberitahukan anaknya bahwa cucunya, gadis kecil tadi, akan pindah ke Amerika. Itu artinya Gi-hun dan ibunya tidak bisa menemui Ga-yong lagi selamanya. Ibunya meminta Gi-hun untuk mengambil hak asuh cucunya jika tidak ingin Ga-yong pindah ke Amerika. Tentunya Gi-hun harus memiliki kondisi finansial yang baik agar dapat memenuhi kebutuhan anaknya agar bisa mendapatkan hak asuh. Hal itu membuat Gi-hun berpikir kembali untuk menerima tawaran permainan, dan pria misterius tadi kemudian langsung menelepon nomor yang ada di kartu yang diberikan tadi. Ia dijemput dengan mobil charteran dan ternyata di dalam mobil sudah banyak orang, namun semua dalam kondisi tertidur. Ternyata mereka semua dibius agar menjaga kerahasiaan lokasi permainan. Ketika terbangun, ia menyadari sudah berada di sebuah ruangan dengan banyak orang dan berpakaian training berwarna hijau yang sama. Di sana, ia bertemu dengan wanita yang mencuri uangnya tempo hari. Ia sangat marah dan meminta uangnya dikembalikan. Namun, ia malah terlibat perselisihan dengan pria lain yang memiliki urusan dengan wanita tersebut. Kemudian, sekelompok orang berpakaian merah muda dan bertopeng datang dan menjelaskan kepada peserta bahwa mereka akan memainkan 6 permainan selama 6 hari. Mereka yang memenangkan semua permainan akan mendapat hadiah uang yang lebih besar. Sebelum dimulai, para peserta diminta menandatangani kontrak permainan dan bersiap-siap ke arena permainan. Permainan ini sudah diatur sedemikian rupa dengan pengawasan yang ketat dari sekelompok misterius ini dengan seseorang bertopeng dan berpakaian hitam yang bernama Frontman. Sepertinya dia merupakan ketua dari permainan misterius ini. Frontman melaporkan bahwa persiapan sudah selesai dan permainan siap untuk dimulai. Permainan pertama adalah lampu merah, lampu hijau. Aturan permainan ini yaitu pemain harus berlari secepat mungkin menuju garis finish sebelum waktunya habis selama 5 menit. Peserta bisa bergerak maju selama penjaga yang merupakan boneka anak kecil raksasa berkata lampu hijau, dan harus berhenti tanpa ada pergerakan sedikit pun ketika penjaga berkata lampu merah. Jika ada pergerakan yang terdeteksi, maka akan tereliminasi. Namun, masalahnya, para peserta tidak tahu bahwa kata eliminasi merupakan hal lebih buruk dari yang mereka duga. Permainan pun dimulai. Pria berambut pirang ini berlari menjadi yang terdepan. Namun ia terdeteksi bergerak oleh boneka penjaga dan ia dinyatakan tereliminasi. Namun, tiba-tiba terdengar suara seperti tembakan, dan seketika itu pula, pria berambut pirang itu tersungkur ke depan. Pria lain di belakangnya belum menyadari hal buruk yang sedang terjadi. Sampai akhirnya ia menyadari pria berambut pirang itu ditembak sampai mati. Ia berlari menyelamatkan diri, ia juga ditembak. Situasi seketika menjadi panik dan orang-orang mulai berlarian menyelamatkan diri. Tentu saja itu bukan ide yang bagus. Mereka yang berusaha menyelamatkan diri tidak bisa keluar dari arena permainan. Akhirnya, sebagian dari mereka harus mati dengan sia-sia. Tersisalah sebagian peserta yang bertahan dengan tetap di tempatnya. Mereka yang selamat diselimuti ketakutan dan mau tidak mau harus melanjutkan permainan agar bisa selamat dari permainan ini. Gi-hun menyadari bahwa boneka itu merupakan boneka pendeteksi gerakan. Ia harus keluar dari sana dengan sangat hati-hati sebelum waktu habis. Gi-hun mendapatkan hambatan dari seorang pria yang sekarat. Pria tersebut menahan kaki Gi-hun dan meminta tolong agar diselamatkan. Namun waktu terus berjalan, Gi-hun harus terus bermain. Satu persatu, para peserta berguguran tertembak, dan banyak di antara mereka yang berhasil menuju garis finish. Gi-hun tersandung dan hampir terjatuh ketika boneka penjaga membalikkan badan. Namun ia diselamatkan oleh Ali. Di detik-detik terakhir, Gi-hun berhasil melewati garis finish dan mereka yang masih berada di arena permainan semuanya ditembak. Permainan pun selesai.
Itu dia tadi alur cerita Squid Game episode pertama. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di episode kedua.